Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu mahasiswa Teknik Industri di mata kuliah Karya Ilmiah. Eh, Video ini saya buat sebagai pengganti perkuliahan kita pada pertemuan sebelumnya karena saya waktu itu sedang radang tenggorokan dan tidak bisa berbicara dengan keras. Pelan pun juga kesulitan waktu itu. Nah, saat ini sudah agak legaan dan saya buat video ini untuk mengulas eh, tugas KTI yang sudah Bapak Ibu tulis. Tugas itu sudah sampai di bagian metode penelitian. Nah, saat ini ketika video ini saya buat juga sebetulnya sangat-sangat terlambat karena seharusnya maksimal saya buat hari Senin kemarin. Tapi ternyata hari Senin kemarin saya belum pulih dan masih ketika saya digunakan untuk berbicara tetap kumat lagi radang tenggorokannya. Jadi agak sulit. Nah, oleh karena itu sebagai kompensasi eh, tugas setelah metode penelitian kan bagian pembahasan dan hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan akan kita bahas besok, kemudian dikerjakan 1 minggu ke depan bersama-sama dengan kesimpulan. Jadi finishnya nanti bareng walaupun kita ketinggalan satu pertemuan. Baik, langsung aja kita masuk pada pembahasan tentang metode penelitian. Ini adalah KTI dari kelompok 1 miliknya Pak Budi Setiawan dan kawan-kawan. Miliknya Pak Budi masih sama di bagian pendahuluan belum diperbaiki. Kemudian bagian kajian pustaka sudah sesuai. Nah, di bagian metode penelitian ini yang kita akan cari tahu. Karena penelitian ini tentang dampak media sosial bagi anak. Oke. Subjek penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia sekian sekian sekian. Data diambil melalui wawancara kepada sekian orang. Iya, cara menganalisis data yang oke persis dengan yang saya contohkan. Pak Budi dan kawan-kawan apabila ingin melakukan improvisasi, membuat kalimatnya versi sendiri, nggak apa-apa, boleh. Nah, tinggal dikembangkan aja. Karena bagian metode itu yang baik, setidak-tidaknya ada 3 paragraf, Pak. Masing-masing paragraf ada 5-6 kalimat. Jadi tinggal dikembangkan aja. Bagian ini dikembangkan menjadi satu paragraf, ini juga satu paragraf, dan ini juga satu paragraf. Masing-masing paragraf isinya 5-6 kalimat. Dengan begitu bagian metode udah selesai. Nanti kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan, kemudian ke kesimpulan. Baik, kita maju ke kelompok kedua. Ini miliknya Pak Dadi tentang fungsi training atau pelatihan sebagai dasar pengetahuan karyawan dalam bekerja. Bagian pendahuluan sudah pernah kita review, bagian kajian pustaka juga sudah oke. Referensinya juga sudah terbaru. Kemudian bagian metode. Nah, jenis penelitian ini adalah kualitatif, dilaksanakan 17 November sampai 22 November di Mayora Indah, Divisi Wafer. Penelitian dilakukan secara sampling kepada karyawan bagian produksi GTP1 sebanyak 10 orang. 10 orang karyawan lama dan 10 orang karyawan baru. Oke. Jadi ada perbandingannya nanti ya, karyawan lama, karyawan baru. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara 1. Wawancara kepada 10 karyawan lama dan 10 karyawan baru. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Oke. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap keadaan dan situasi. Baik. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan korelasi dan regresi sederhana. Nah, ini agak ini Pak Dadi, secara kualitatif korelasi dan regresi itu bukan
teknik analisis kualitatif, ini kuantitatif. Seharusnya kalau dalam penelitiannya Pak Dadi ini yang cocok ya kualitatif. Sebetulnya kalau kita mempelajari fungsi training memang yang paling cocok adalah kualitatif. Jadi jangan korelasi dan regresi. Coba pakai miliknya Miles dan Habermas saja yang ada 3 langkah tadi. Nah, yang persis seperti diadopsi oleh Pak Budi Setiawan. Itu kan pakai Miles dan Habermas, data reduction, data display, kemudian conclusion drawing. Kalau korelasi kan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, ini kita tidak sedang mencari hubungan, tetapi sedang mencari apa fungsi training dan mencari bagaimana pelaksanaan training. Kita nggak ada sangkut pautnya sama hubungan, tidak mencari hubungan antara pelatihan dan produktivitas. Kita hanya ingin mencari apa fungsi training dan bagaimana pelaksanaan training. Jadi itu ya Pak Dadi Andriana, mudah-mudahan bisa menjadi catatan. Ini nanti silahkan dirubah bagian ini, diperbaiki, kemudian dikembangkan menjadi 1 paragraf. Selanjutnya adalah kelompok 3. Ini miliknya Pak Ahmad Saifullah. Bagian pendahuluan sudah pernah kita bahas, bagian kajian pustaka oke, bagian metode penelitian nih. Nah, ini sepertinya yang kemarin nyebar kuesioner di grup WhatsApp ya. Terima kasih Pak. Jadi sangat sangat menginspirasi sekali ya. Karena benar-benar real diperoleh dari lapangan. Benar-benar real dari lapangan. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipublikasikan ya Pak, dengan Pak Ahmad Saifullah, Pak Sukardi dan kawan-kawan sebagai penulis-penulis utama. Kalau boleh nanti akan saya perbaiki, akan saya poles supaya lebih halus lagi tata bahasa, tata tulisan, dan analisis data. Kemudian kita publikasikan di jurnal. Jadi ketika nanti Bapak Ibu lulus, karya tulisnya bukan hanya skripsi, tapi juga punya publikasi jurnal. Baik, di bagian sumber data di sini disebutkan subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa sekaligus karyawan PT Mayora. Jumlah subjek dalam penelitian ini 42 mahasiswa yang sudah berjalan selama hampir 1 semester. Oke. Gimana caranya data diambil? Data diambil dengan wawancara kepada 5 orang mahasiswa, sedangkan data dikumpulkan menggunakan metode kuesioner. Oh, jadi ada dua teknik nih. Data penelitian diambil melalui wawancara. Ini nanti hanya tata bahasanya mungkin yang diedit, yang dibetulkan supaya tidak ambigu, supaya tidak membingungkan. Wawancara dilakukan menggunakan instrumen pedoman wawancara, sedangkan kuesioner dilakukan dengan pedoman kuesioner. Oke. Data reduction, data dari 42 mahasiswa terdapat 37 menyambut antusias dengan adanya program bekerja sambil kuliah yang diadakan bersama ini. Data display, betul, begini yang dimaksud data display itu ya seperti ini, menyajikan data. Kemudian conclusion drawing, ini penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulannya belum ada. Baik, Pak Ahmad Saifullah, urut-urutannya sudah sangat bagus sekali Pak Ahmad. Jadi tinggal melanjutkan ke bagian pembahasan. Bagian metode sebetulnya ada ini, data display, kemudian data reduction. Ini sebetulnya masuk ke bagian pembahasan sebetulnya Pak, hasil dan pembahasan. Nah, yang ditulis di sini itu hanya prosedur-prosedurnya. Data reduction adalah ini, data display adalah ini, conclusion drawing adalah ini. Jadi hanya step-stepnya saja. Tapi apa yang didapat dari masing-masing step, apa yang didapat dari masing-masing langkah, itu ditulisnya di bagian hasil dan pembahasan. Gitu Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad sudah sampai sejauh ini. Kita lanjut ke kelompok 4 ya Bapak Ibu. Kelompok 4 ini membahas tentang
hutan produksi. Ada 2 file yang saya terima di email, tapi yang lebih memenuhi kriteria, dalam artian yang poin-poinnya, yang unsur-unsurnya memenuhi karya tulis ilmiah, ya yang ini, maka saya pilih yang ini yang kita bahas. Bagian kajian pustaka sudah. Nah, bagian metode sekarang. Sumber datanya dari siapa? Dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Untara. Oke. Diperoleh dengan cara apa? Data dalam penelitian ini diperoleh dengan kuesioner kepada 37 rekan mahasiswa dan mahasiswi. Data juga dikumpulkan melalui jaringan internet pada jurnal-jurnal kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, itu. Ya, secara teknis memang kita googling ya, kita cari di internet pada jurnal-jurnal yang membahas tentang kehutanan dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi bahasa ilmiahnya itu disebut dengan literatur review atau kajian pustaka. Itu sebuah metode juga. Nah, ketika data sudah diperoleh, bagaimana cara menganalisisnya? Ternyata yang ditulis di sini bukan cara menganalisis, tetapi hasil analisis. Nah, ini seharusnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan, bukan masuk ke bagian metode. Ini masuk ke bagian hasil dan pembahasan, bukan masuk ke bagian metode. Jadi silahkan diperbaiki ya. Bagi kelompok 4, bagian ini cara menganalisis data itu, step-step untuk menganalisis data gimana? Apakah dengan rumus, apakah dengan kualitatif seperti yang dikatakan, yang ditulis oleh Pak Budi Setiawan, atau dengan cara apa step-stepnya? Kalau ini kan hasil analisisnya. Karena ini hasil analisis, mestinya masuk di bagian hasil dan pembahasan di sini. Gitu ya, Pak. Kemudian yang kelompok 5 miliknya Bu Delvi. Bagian pendahuluan sudah pernah kita review. Bagian kajian pustaka juga sudah pernah. Nah, ini bagian metode. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif diambil di tanggal 24 dengan metode kuesioner. Sumber data kami ambil dari 54 orang yang memiliki dan menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil, sehingga kami yakin bahwa orang-orang ini paham betul terkait bahan bakar minyak. Oke. Pada tahap penelitian ini, agar diperoleh data yang valid, maka kami lanjut dengan kuesioner supaya target kuesioner tercapai dan tanpa harus bertemu langsung. Oke, jadi jumlahnya sudah ada 54 orang. Cara mendapatkan data dari mereka adalah dengan kuesioner. Nah, kalau data yang didapat dari kuesioner sudah dapat, terus analisisnya gimana? Data yang terkumpul kami kelompokkan, klasifikasikan, kemudian kami sajikan dalam tabel. Oke, baik. Ini cara analisisnya seperti ini. Tinggal dijabarkan ya Bu menjadi satu paragraf. Ini satu paragraf, ini satu paragraf, ini satu paragraf. Jadi bagian metode nanti nggak terlalu singkat seperti ini, akan menjadi 3 paragraf. Kelompok 6 Pak Abdul Ma'arif, bagian awal dampak penggunaan gadget bagi anak-anak usia dini sudah dibahas. Kemudian bagian metode. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini penentuan subjek dipilih secara acak. Oke. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak usia sekian sebanyak sekian dan orang tua sebanyak sekian. Dari penelitian yang kami lakukan diperoleh hasil yang variatif tentang dampak penggunaan gadget. Ini seharusnya masuk ke bagian pembahasan ya. Tapi nggak apa-apa, kita tampung dulu. Cara pengambil data. Data pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid, maka kami dalam penelitian ini wawancara digunakan adalah pedoman wawancara. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan dokumentasi. Iya.
Proses analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data. Oke, siap. Sudah sesuai Pak Abdul Ma'arif dan Pak Rizky dan kawan-kawan. Kita lanjut ke kelompok 6. Pengaruh usia terhadap produktivitas kerja. Kita akan cari tahu nih, apakah semakin tua produktivitasnya semakin meningkat, semakin menurun, atau stagnan. Bagian pendahuluan udah pernah kita bahas. Bagian kajian pustaka sudah. Bab 3, metode penelitian. Sumber datanya dari siapa? Dari karyawan usia di atas 40 tahun dan karyawan di bawah 30 tahun. Di mana kedua perbedaan usia tersebut dapat memberikan perbandingan produktivitas kerja. Oke, cara pengambil data, wawancara, observasi. Dengan menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini yang sudah diuji dan divalidasi, kemudian digunakan sebagai pengukuran. Menghitung prosentase produktivitas, menghitung perbandingan karyawan, dan menentukan jumlah pekerja yang optimal. Oke, sudah sesuai step-stepnya, urut-urutannya dari kelompok 7 Pak Hendro, terima kasih. Selanjutnya kelompok 8 miliknya Pak Daniel. Iya, ini tentang forklift waktu itu. Saya sangat familiar dengan nama Pak Daniel. Identifikasi, kajian pustaka sudah dibahas. Nah, ini dia. Subjek penelitian ini terdiri dari 6 operator forklift warehouse finish good yang bernama Uci, Dimas, Dedi, Carda, Tias, dan Sarwin. Oke, sumber datanya mereka. Diperoleh dengan cara apa? Subjek ini dengan random, dengan purposive, atau dengan apa? Tapi nggak apa-apa, nanti biar saya yang finishing. Jadi Bapak Ibu mata kuliah KTI, nanti pada saat UAS saya akan memfinishing KTI Bapak Ibu menjadi sebuah KTI yang paling tidak layak lah untuk dipublikasi dan bisa dibaca oleh banyak orang. Nanti akan saya poles dan akan saya edit di kanan kiri. Yang jelas unsur-unsurnya harus ada dulu. Data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mengenai keterampilan mengendarai forklift. Oke. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif meliputi cara mengendarai forklift, perawatan, pengetahuan. Sepertinya ini merupakan ini Pak Daniel. Ini adalah aspek-aspek yang ditanyakan mungkin Pak dalam wawancara. Bukan merupakan teknik analisis data. Kalau ini kan di kolom ini seharusnya isinya adalah cara menganalisis data, step-stepnya bagaimana, langkah-langkahnya. Kalau masalah pengetahuan, perawatan, cara mengendarai, ini kan sepertinya lebih condong ke tema-tema pertanyaan atau hal-hal yang akan ditanyakan ketika wawancara. Jadi seharusnya ini masuk ke sini. Coba saya bantu edit ya. Nah, ini seharusnya masuk ke bagian sini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, data yang sudah diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Kualitatif yang paling gampang ya yang 3 tadi, data condensation, data display, dan conclusion drawing. Tadi dicontohkan oleh Pak Budi Setiawan sama Pak Abdul Ma'arif kalau tidak salah langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya di kelompok ke-9, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, di kelompok 9 oleh Pak Nono. Ini sudah pernah kita bahas bagian pendahuluan, bagian rumusan masalah. Kemudian kajian pustaka, lagi-lagi kajian pustakanya masih perlu diubah nih Pak Nono. Ya betul ya, Pak Nono Wiyatno. Iya, Pak Nono Wiyatno. Kajian pustaka tahunnya jangan tahun yang terlalu tua ya Pak, kalau bisa tahun 2012, 2013 dan seterusnya.
Sumber data. Data tingkat pengangguran di Provinsi Banten menggunakan metode FEM. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan UMK terhadap tingkat pengangguran. Nah, yang dimaksud sumber data ini sebetulnya bukan tujuan penelitian, Pak Nono Wiyatno. Sumber data ini ya kita dapat sumbernya dari mana? Dari karyawan kah? Atau dari orang-orang yang menganggur kah? Atau dari siapa subjeknya? Tingkat pengangguran terbuka dari Dinas Ketenagakerjaan kah? Atau dari Pemda kah? Jadi sumber datanya siapa? Bukan tujuan penelitian yang seharusnya ditulis di sini. Kemudian cara pengambil datanya ini diambil dengan cara apa? Kalau di sini ternyata ditulis jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS. Nah, bersumber dari BPS. Nah, seharusnya kan harusnya kan ada di sini nih. Harusnya ada di sumber data. Tuh. Nih. Cara pengambilan data. Kalau data merupakan data sekunder dari BPS, berarti kan data yang sudah pernah dipublikasikan. Maka cara mengambilnya adalah dengan studi pustaka atau kajian pustaka. Bahasa kerennya literatur review. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan cara apa? Analisis digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode fixed effect model. Oke, ini betul. Cara menganalisis datanya dengan fixed effect model. Baik, selanjutnya kita tunggu hasilnya akan menjadi seperti apa dengan menganalisis menggunakan alat seperti itu. Baik, selanjutnya ke kelompok 10. Pak Anto Saryono. Kita cek ya tentang e-commerce. Ini sudah pernah kita bahas, Nah, ini dia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan pada tanggal 22 November sampai 24 November di Kecamatan Rajek dan sekitarnya. Sumber dari penelitian kualitatif ini adalah data dari buku, hasil riset berupa jurnal, bla 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 dan seterusnya. Oke, sumber data sudah disebutkan. Cara mengambil data gimana? Menggunakan dokumentasi, kemudian menggunakan wawancara kepada beberapa pelaku online shop. Oke. Dalam melakukan analisis data, peneliti menyimak dan mencatat informasi-informasi penting dari hasil yang diperoleh dari buku, jurnal, dan seterusnya. Oke. Baik, terima kasih. Ini sangat sesuai, unsur-unsurnya terpenuhi Pak Anto Saryono. Mudah-mudahan bisa lanjut sampai ke bagian pembahasan ya. Oke, Bapak Ibu mahasiswa KTI, terima kasih banyak sudah mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu. Sejujurnya di antara kelas-kelas yang lain, kelas Jayanti, kelas Jatake misalkan, hanya kelas Batu Ceper aja yang paling disiplin dalam mengumpulkan tugas, dan hanya kelas Batu Ceper aja yang menurut saya tugasnya termasuk kategori memuaskan. Nah, Bapak Ibu, saya harap kerja keras kita tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Selanjutnya kita besok hari Sabtu ini kita akan membahas tentang pembahasan hasil dan pembahasan. Gimana nih caranya menulis hasil dan pembahasan? Kita akan bahas besok, sekaligus kita akan bablas ke bagian kesimpulan, karena kesimpulan itu kan sedikit, hanya 2 atau 3 paragraf. Jadi akan kita rapel, akan kita double besok pembahasannya, tapi penyelesaiannya tetap nanti di akhir. Baik, saya kira itu ya Pak Rizky, Pak Budi, Pak Nono Wiyatno, dan Bapak Ibu mahasiswa yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena baru bisa share video, karena suara saya tetap gak bisa dipakai buat maksa. Enggak tahu kenapa radang tenggorokan bisa lama sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan perkuliahan kita besok ya. Kita besok akan kuliah
online seperti biasa, dan kita akan bahas tentang gimana cara menulis hasil penelitian, gimana cara kita membandingkan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian orang lain di bagian hasil dan pembahasan. Terakhir kita akan belajar cara menulis kesimpulan. Kalau udah selesai, kita akan masuk ke minggu tenang dan ujian akhir semester. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.